Tapi pas di depan pintu, sosok itu tiba-tiba hilang guys. Padahal pintunya itu masih ketutup. Sosok wanita berkulit hitam, pakai gaun panjang, pakai sorban hijau di kepalanya, terus dia itu juga... Halo guys, selamat datang di channel Lalala. Perkenalkan, namaku Lala. Makasih ya buat kalian semua yang udah klik video ini. Di video kali ini, aku mau membahas tentang salah satu rumah berhantu yang ada di Amerika. Jadi rumah ini itu kayak bagian dari sebuah perkebunan yang terkenal dengan sebutan The Myrtles Plantation. Gak usah lama-lama, yuk kita bahas sekarang. Jadi guys, rumah yang terletak di Saint Francisville, Louisiana, Amerika ini merupakan salah satu rumah berhantu yang ada di Amerika. Tahun 1796, Jenderal David Bradford membeli lahan seluas 600 hektar dan di sana dia membangun perkebunan serta rumah yang diberi nama Laurel Grove. Konon katanya, perkebunan ini dibangun di atas tanah pemakaman Indian kuno. Rumah itu terletak di atas bukit dan mempunyai 8 kamar. Pada awalnya, Jenderal Bradford tinggal sendirian di perkebunan itu, hingga akhirnya pada tahun 1799 dia mengajak istri dan 5 anaknya untuk tinggal di sana. Jenderal Bradford meninggal pada tahun 1808 dan bisnis perkebunan akhirnya dikelola oleh istrinya, Elizabeth Bradford, sampai tahun 1817. Elizabeth lalu menyerahkan bisnis perkebunan itu kepada putrinya, Sarah Matilda Bradford, yang menikah dengan seorang hakim bernama Clark Woodruff. Dari hasil pernikahannya, Sarah dan Clark dikaruniai 2 orang putri dan seorang putra yang bernama Cornelia Gill, James, dan Mary Octavia. Pada tahun 1823, Sarah meninggal dunia karena menderita demam kuning. Selang 1 tahun kemudian, pada Juli 1824, putranya yang bernama James meninggal dunia, dan 3 bulan kemudian, pada September 1824, putrinya yang bernama Cornelia Gill juga meninggal dunia akibat demam kuning. Jadi sekarang penghuni rumah itu adalah Clark dan ibu mertuanya Elizabeth serta putrinya Mary. Pada tahun 1831, setelah ibu mertuanya Elizabeth meninggal dunia, Clark dan putrinya Mary memutuskan untuk pindah ke Covington. Hingga akhirnya pada tahun 1834, Clark Woodruff menjual perkebunan itu kepada Ruffin Gray Sterling dan istrinya Mary Catherine. Mereka inilah yang merenovasi rumah tersebut sehingga ukuran rumahnya menjadi 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, dan sekarang rumah tersebut mempunyai 22 kamar yang tersebar di lantai 1 dan 2. Mereka pula lah yang mengganti nama perkebunan itu menjadi The Myrtles Plantation. Pada tahun 1854, Ruffin Gray meninggal dunia, dan seperti peristiwa sebelumnya, istrinya yang bernama Mary Catherine akhirnya mengurus bisnis perkebunan itu. Pada tahun 1865, Mary Catherine ini akhirnya mempekerjakan William Drew Winter sebagai pengacaranya. William Drew Winter akhirnya menikah dengan putrinya Mary yang bernama Sarah Mulford. Lalu, pada tahun 1871, William ini meninggal dunia karena ditembak oleh orang tidak dikenal di teras rumahnya. Dan sampai saat ini guys, pembunuh William ini masih belum terungkap. Istrinya, Sarah Mulford, tetap tinggal di sana bersama anak, ibu, dan saudara-saudaranya. Sarah Mulford meninggal dunia pada tahun 1878, sedangkan ibunya, Mary Catherine, meninggal 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1880. Setelah sepeninggalan Mary Catherine, rumah perkebunan itu akhirnya dijual dan sering banget gonta-ganti pemilik guys. Hingga akhirnya pada tahun 1970-an, rumah itu dibeli oleh Frances Carmine Myers dan suaminya James. Nah, saat kepemilikan mereka inilah, rumah tersebut akhirnya dibuka untuk umum. Mereka mempekerjakan karyawan dan mulai menyewakan kamar serta membuka restoran di rumah tersebut. Pada saat itulah, kejadian aneh mulai sering dilaporkan oleh pengunjung saat mereka menginap. Mereka sering mendengarkan suara-suara misterius, bau harum semerbak, dan juga melihat hantu-hantu yang menampakkan diri. Bahkan pas mereka foto itu, hantunya juga ikut ke foto guys. Beberapa pengunjung melaporkan mereka melihat 2 anak perempuan mengintip dari jendela kamar mereka atau sedang berdiri di pojok tempat tidur mereka. Ada juga sosok anak yang senang melompat di atas tempat tidur. Terus ada juga yang mengaku dia melihat sosok wanita bergaun putih
berjalan dari gerbang menuju ke dalam rumah, tapi pas di depan pintu, sosok itu tiba-tiba hilang guys. Padahal pintunya itu masih ketutup. Nggak cuma itu guys, pengunjung juga sering melaporkan bahwa mereka itu mendengar piano tiba-tiba berbunyi sendiri, tapi pas dideketi bunyinya itu berhenti, pas mereka pergi, pianonya bunyi lagi guys, padahal itu nggak ada orang. Aduh, serem, mirip kayak film horor. Sedangkan pemilik rumah, Frances, juga sering mengalami hal-hal mistis guys. Jadi ceritanya kan waktu itu Frances pas di kamar dia mau tidur guys, lampunya kan dimatikan sama Frances. Habis itu dia itu mendengar suara langkah kaki sedang naik tangga gitu guys. Semakin lama semakin jelas. Akhirnya Frances ini penasaran, langsung dinyalakanlah lampunya. Nah pas lampunya nyala ini, langkah kaki itu udah gak terdengar lagi suaranya. Nah akhirnya sama Frances dimatikan lagi kan lampunya. Pas lampunya dimatikan, suara langkah kaki itu terdengar lagi guys. Kali ini tuh semakin jelas. Terus gak lama kemudian, pintu kamarnya itu ada yang buka guys. Kagetlah Frances. Lah pas dicek, ternyata gak ada siapa-siapa guys. Jadi nggak cuma itu guys, ada lagi ini peristiwa mistis yang dialami sama Frances. Kali ini tuh kayak lebih serem gitu kalau menurut aku. Jadi merinding aku guys. Jadi ceritanya waktu itu kan dia lagi tidur nih di kamar tidur bawah. Nggak lama setelah dia tidur, Frances ini merasa nggak enak karena dia itu ngerasa kayak ada yang ngeliatin gitu guys. Bener aja guys, setelah Frances membuka mata, dia itu melihat sosok wanita berkulit hitam, pakai gaun panjang, pakai sorban hijau di kepalanya, terus dia itu juga kayak pegang lentera gitu isinya lilin yang sedang menyala. Dia berdiri deket banget sama Frances. Frances ini kan langsung kaget gitu ya guys, akhirnya dia itu refleks pegang sosok itu guys. Nah pas dipegang itu ternyata sosoknya hilang. Frances ini benar-benar yakin kalau dia itu lihat hantu karena sosok itu transparan dan pas dipegang langsung hilang. Akhirnya rumah ini tuh terkenal angker dan berhantu karena banyak banget yang mengalami kejadian mistis di rumah itu. Setelah rumah ini viral, banyak sekali rumor dan mitos yang menyebar tentang asal-usul hantu yang bergentayangan di rumah tersebut. Jadi sosok hantu wanita yang pakai sorban hijau itu terkenal dengan nama hantu Chloe. Chloe ini diyakini bahwa dulunya dia adalah salah satu budaknya Clark Woodruff. Dia diceritakan meracuni istri dan 2 anaknya Clark Woodruff sampai meninggal dunia. Chloe ini akhirnya digantung sama budaknya Woodruff yang lain sampai dia meninggal dunia. Setelah itu jasadnya dimutilasi terus dibuang ke sungai. Padahal faktanya istri dan 2 anaknya Clark Woodruff itu meninggal dunia bukan karena diracun, tapi karena sakit demam kuning. Clark Woodruff juga nggak terbukti kalau dia itu punya budak yang bernama Chloe. Jadi cerita tentang asal-usul hantu yang pakai sorban hijau itu cuma mitos aja dan nggak terbukti kebenarannya. Terus ada juga mitos lain yang menyebar tentang suara langkah kaki yang ada di tangga. Itu konon katanya adalah suara langkah kakinya William Winter yang meninggal akibat ditembak orang tidak dikenal. Menurut cerita, setelah ditembak di teras rumahnya, William Winter berlari ke dalam rumahnya dan dalam keadaan sekarat, dia menaiki tangga sambil memanggil-manggil nama istrinya. Akhirnya dia meninggal di pelukan istrinya di anak tangga yang ke-17. Padahal faktanya William Winter ini meninggal dunia tepat setelah dia ditembak di teras rumahnya. Jadi cerita tentang asal-usul hantu Chloe dan William Winter ini cuma mitos ya guys ya, karena nggak sesuai dengan faktanya. Selain hantu Chloe dan William Winter, di sana juga masih banyak hantu-hantu lain yang sering menampakkan diri. Jadi ceritanya ada satu cermin misterius yang berada di rumah itu. Para pengunjung mengaku mereka sering banget ngelihat sosok wanita di dalam cermin, terus juga ngelihat kayak cap tangannya anak kecil sama bekas cakaran gitu guys. Konon katanya sosok wanita di dalam cermin itu diyakini adalah hantu Sarah, dan cap tangan anak kecil itu adalah milik anak-anaknya Sarah yang meninggal dunia. Dan bekas cakaran itu diyakini kalau mereka bertiga sedang berusaha untuk keluar dari cermin itu. Pada tahun 1975, pemilik rumah tersebut bercerita kalau dia itu hampir meninggal gara-gara cerminnya itu tiba-tiba terbang guys dari dinding dan menghantam kepalanya. Wadidaw. Sampai sekarang rumah ini masih dibuka untuk umum dan kamarnya juga masih bisa disewa guys. Orang-orang yang nginep di sana tuh mengaku kalau mereka itu pengen ngeliat penampakan secara langsung gitu guys. Saking terkenalnya rumah ini sering masuk TV sama koran, terus juga banyak banget kayak kegiatan paranormal activity gitu yang cari hantu di sana.
Udah dulu ya guys ceritanya, soalnya aku tuh shootnya tengah malam jadi kayak merinding sedap gitu. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang mau menyampaikan kritik dan saran, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Aku juga minta maaf kalau masih ada informasi yang kurang akurat yang udah aku sampaikan tadi. Akhir kata, aku Lala pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!